Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita, bagaimana membangkitkan aura yang hilang. Ya, aura itu tidak hilang, ya, tapi berubah. Ya, aura itu berubah dari positif menjadi negatif, atau sebaliknya negatif menjadi positif. Ini tergantung dari spiritualmu. Ya, tergantung dari perilakumu, gitu loh. Jadi kalau perilakumu katakanlah bagus, ibadahmu bagus, tiragatmu bagus, auramu pasti positif. Nah, dampaknya apa? Anda akan mudah ya. Dampaknya itu Anda ini akan mudah mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan Anda. Apa yang menjadi keinginan Anda itu akan mudah untuk Anda dapatkan. Ibaratnya hidupmu itu hambatan, halangan itu minggir ketika auramu positif. Tapi ketika auramu itu negatif ya teman-teman Sabtu Wage, itu hambatan itu akan muncul. Bukan hanya hambatan di luar ya, tapi di dalam. Ya. Aura itu hambatan di dalam, ya. Di dalam diri kita sendiri. Kita mau menyelesaikan sebuah masalah, tapi kalau diri kita bermasalah, ya otomatis akan jauh lebih berat gitu ya, daripada ketika diri kita ini tidak ada masalah. Masalahnya ada di luar diri kita. Maka pikiran kita, batin kita bisa mikir dengan jernih. Nah, itu kuncinya adalah spiritual. Ya, yo ibadah, yo tirakat. Terus nanggapi komentar siapa lagi nih ya? Tak jadikan satu ya teman-teman ya. Oh ini lucu ini. Kenapa cuma Sabtu Wage yang dibahas? Lalu ini channel Sabtu Wage dibahas Sabtu Kliwon ya itu. Ya. Jadi teman-teman ya, Anda ini kalau mau komentar itu dipikir sih gitu. Ya. Jangan asal nyeplos gitu, dipikir sih gitu. Ini akan melatih diri Anda ketika Anda mau melakukan sebuah tindakan. Itu Anda sudah mikir 1000 kali. Ya, tujuannya apa? Kehati-hatian. Ya, jangan sampai ketika Anda melakukan itu malah ngetokno goblok gitu. Ibarat Anda ini mencelakai diri Anda sendiri gitu. Ya. Nah, ini dibutuhkan ya kita itu melihat jangka panjang. Misalkan ya, Anda ini kena masalah jebret, terus Anda ini ngamuk, bawa pentungan, hati tak pentung misalnya. Kalau Anda hanya mikir sesaat terus tak pentung nurutin nafsu, ya kekecewaan yang Anda akan dapatkan. Tapi kalau Anda mikir 1000 kali, ngoleh tak pentung, saya masuk penjara. Kalau masuk penjara anakku mangan opo. Akan seperti itu gitu loh. Ya. Jadi kesadaran diri semacam ini penting untuk Anda miliki. Kesadaran diri semacam ini penting untuk Anda sikapi gitu loh. Terus apa lagi? Ya. Jadi itu sebelum Anda melakukan apapun itu mikiro sing dawa. Ya. Karena kalau Anda ini katakanlah tidak mikir sing dawa, hanya buru nafsu, yo Anda akan kecewa nanti gitu ya. Ya. Terus apa lagi? Sabtu Wage sambil baca ini. Izin tanya, apakah ada potensi menggapai spiritual tinggi? Yo ada. Ya. Spiritual itu tergantung berbanding lurus dengan tirakat yang Anda kerjakan. Ya. Misalnya Anda poso Senin Kemis setahun dengan Anda poso Nabi Daud setahun, ya hasilnya pasti beda.
hasilnya lebih besar puasa Nabi Daud karena lebih banyak. Itu secara logika sederhananya seperti itu. Tapi secara kualitas ya tergantung orangnya. Ya. Tapi pada dasarnya semakin berat laku prihatin yang kita kerjakan kepada Tuhan dalam bentuk tirakat, ya, itu maka spiritualmu pasti akan sebanding dengan itu. Tidak mungkin orang itu katakanlah punya keramat itu tanpa tirakat, itu tidak mungkin. Ya, ketempelan itu jenenge. Banyak tuh kayak ponari Jombang itu ya ketempelan. Ya. Banyak tuh dukun cilik-cilik itu tiba-tiba tidak pernah laku, tiba-tiba bisa mengobati orang, itu ketempelan. Bukan karena laku tirakatnya, bukan karena spiritualnya. Ya. Jadi spiritual itu hubungan dengan Tuhan, ya. Artinya ketika kita ini ingin mengakses spiritual kita supaya tinggi, yang perlu kita benahi adalah ibadah kita dan tirakat kita, dua itu. Dan bisa Anda terapkan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Harus bisa, ibaratnya itu mencerminkan itu perilaku ibadah yang Anda kerjakan. Jangan sampai Anda ahli tirakat tapi kelakuannya bosok, ya tidak ada hasilnya. Nah, kesadaran diri semacam ini penting untuk Anda sikapi, untuk Anda tindak lanjuti, itu penting. Ya. Karena ketika Anda memiliki kesadaran diri semacam ini, wah, luar biasa. Ya. Ibadahmu, tirakatmu itu akan membentuk spiritualmu tinggi. Spiritual itu adalah sebuah motivasi, sebuah semangat yang diberikan Tuhan, sehingga Anda ini punya pola pikir bahwasanya Tuhan ini selalu bersama saya. Tuhan selalu bersama saya di dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, Tuhan selalu bersama saya dalam situasi dan kondisi apapun. Anda akan memiliki kesadaran diri seperti itu. Kalau sudah Anda merasa bahwasanya Tuhan bersamamu, apa yang kamu takuti? Tidak ada. Ya. Apa? Kemiskinan? Tidak takut sama sekali. Kenapa? Kalau kamu bersama Tuhan. Ya, jadi kesadaran diri semacam ini, ya, itulah spiritual yang tinggi. Ya. Jadi ya sudah melepaskan, ya, kemelekatan di dunia ini sudah Anda lepaskan. Malah dunia mengejarmu. Tapi sulit itu. Ya, kenapa sulit? Ya, karena nafsu kita itu kadang muncul ketakutan. Ya, muncul ketakutan. Ya. Itu tanda spiritualnya masih belum tinggi. Ini bisa Anda akses, ya, bisa Anda latih dengan ibadah, meningkatkan kualitas ibadah. Ya, lakukan hal-hal yang kecil dulu lah, tidak perlu yang besar-besar gitu loh, ya. Yang bisa Anda kerjakan. Misalkan kalau Anda muslim, sholat 5 waktu sudah tepat waktu, enggak? Anda pantau selama 1 bulan, ya. Tepat waktu secara kuantiti jumlahnya terpenuhi, ya gitu. Caranya seperti itu. Terus ditingkatkan kualitasnya. Bulan kedua ditingkatkan kualitasnya. Terus ditambahi dengan tirakat, puasa, wirid, ya, dan laku prihatin lainnya. Kalau itu bisa Anda lakukan, maka spiritualmu pasti akan tinggi. Demikian, semoga materi kali ini bisa bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.